Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulma Nurisari. Saya mahasiswa semester 1, Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya terkait membangun karakter anak melalui pendidikan keluarga. Baik, kita mulai kepada mengapa pendidikan keluarga itu penting. Inilah hal yang sangat penting dalam penyampaian materi saya, bahwa mengapa sih gitu pendidikan keluarga itu penting. Mari kita jawab bersama-sama teman-teman. Yang pertama, alasan mengapa pendidikan keluarga itu sangat penting yaitu karena keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak. Dimulai dari seorang anak kecil, dimulai hal pertama yang mereka dapatkan dari seorang ibu adalah bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali didapatkan oleh seorang anak. Seperti itu, mulai dari bahasa, hal yang paling penting dalam kehidupan seperti itu. Nah, mulai dari bahasa nih, bagaimana seorang anak bertutur kata dengan benar, menggunakan bahasa dengan benar, itu adalah pendidikan keluarga. Sehingga kita bisa bedakan mana anak yang mendapat pendidikan keluarga dengan benar dan mana anak yang tidak mendapatkan pendidikan keluarga dengan benar. Bisa dilihat ketika sudah dewasa bagaimana mereka menggunakan lisan mereka untuk menyampaikan kosakata seperti apa dan tutur katanya seperti apa. Nah, bisa dibedakan dari sisi tersebut, teman-teman. Selanjutnya yaitu anak meniru perilaku orang tua dimulai dari kecil, sehingga ketika seorang anak memiliki orang tua yang baik, tutur kata yang baik, anak akan terbiasa dengan hal itu sehingga anak tersebut pun memiliki tutur kata yang baik dan perilaku yang baik. Nah, begitu pula ketika seorang anak memiliki seorang orang tua yang bertutur kata tidak baik, sering memaki, emosionalnya tidak tertata dengan baik, anak tersebut akan mengikuti atau memiliki emosi yang sama, perilaku yang sama, dan tutur kata yang sama, karena faktor lingkungan itu adalah faktor yang sangat kuat mempengaruhi personality-nya seseorang. Selanjutnya yaitu karakter kuat terbentuk sejak usia dini. Nah, orang tua yang dia tidak berpendidikan, istilahnya, mereka tidak tahu bagaimana cara benar-benar mendidik anaknya dengan benar. Mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikan sesuatu dengan benar dan efektif kepada anaknya, sehingga anaknya bisa meniru hal-hal baik, meniru hal-hal yang baik untuk diri mereka seperti itu. Jangan sampai karena seorang anak tidak mendapatkan pendidikan keluarga yang baik akan sangat berdampak pada perilakunya atau personality-nya, karakteristik pada dirinya di keesokan harinya atau ketika dia sudah dewasa seperti itu. Karena karakter kuat terbentuk sejak usia dini, di mana anak meniru nih perilaku orang tua. Bagaimana orang tua kalau orang tua sering memaki, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, sehingga anak tersebut akan melakukan hal yang sama karena meniru seperti itu. Anak itu akan meniru orang yang di sekelilingnya, dan orang sekelilingnya adalah orang tua. Sehingga kita harus bisa bagaimana kalau kita menjadi seorang orang tua, kita harus bisa benar-benar mendidik anak kita dengan benar. Sebenarnya sehingga memang menjadi orang tua itu tidak mudah. Bagaimana sebelum kita menjadi orang tua, kita harus memantaskan diri, menyiapkan diri pengetahuan kita terhadap anak, sehingga ketika kita menjadi seorang orang tua, seorang ibu, kita bisa mendidik anak dengan benar, agar menjadi anak yang memiliki attitude yang baik dan juga perilaku yang baik, personality yang baik, emosional yang baik, spiritual yang baik, dan memiliki moral anak yang baik. Orang tua adalah guru pertama bagi seorang anak, di mana menjadi fondasi bagi perkembangan sosial, emosional, spiritual, moral anak. Itu semua didapatkan pertama bagi anak adalah dari orang tua mereka. Sebelum mendapatkan ilmu-ilmu daripada sekolah, ilmu yang mereka dapatkan pertama adalah dari keluarga, di mana itu
Hal-hal yang tadi telah saya sebutkan, 4 faktor tadi, menjadi bukti nyata bahwa pentingnya pendidikan keluarga bagi anak. Baik, saya akan memaparkan poin yang kedua, yaitu membantu anak membedakan benar dan salah. Ini adalah hal yang paling dasar bagi orang tua yang harus dilakukan, sehingga anak tuh bisa membedakan benar dan salah, sehingga perilakunya pun akan mengikuti hal tersebut. Jika seorang anak sudah mengetahui nih, oh perilaku ini tuh salah, perilaku itu benar, hasil perilakunya pun akan sesuai gitu, baiklah seperti itu. Jadi ketika seorang anak tidak bisa membedakan, oh perilaku itu tuh apa, salah tuh benar ya, dia akan cenderung melakukan hal salah. Karena apa? Karena dia tidak tahu membedakan hal yang salah dan yang benar. Ini adalah tugas dasar bagi orang tua, ya kan, bagi keluarga, untuk memberikan pemahaman, edukasi terkait perilaku-perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, poin yang ketiga, yaitu membentuk perilaku yang konsisten dan berintegrasi. Nah, seperti yang poin kedua tadi, ketika orang tua sudah memberikan edukasi terkait hal yang salah dan baik, selanjutnya yaitu peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Jadi di sini saya memiliki 4 poin. Poin yang pertama yang perlu kita bahas yaitu memberi teladan dalam tutur kata dan perbuatan. Jadi orang tua adalah teladan bagi anak. Jadi bagaimana orang tua adalah bagaimana seorang anak, seperti itu. Dimana ketika seorang tua memberikan teladan yang baik berupa tutur kata, perilaku yang baik, saya yakin anak akan memiliki karakter yang baik pula. Dari mana dia mendapatkan hal tersebut? Dari orang tua. Karena memang faktor keluarga itulah faktor yang benar-benar membentuk dia punya personality, sehingga dia menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, poin yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Jadi seorang tua itu harus bagaimana menjamin rasa aman nih bagi seorang anak, dan juga memberikan kasih sayang yang cukup, perhatian yang cukup, sehingga anak itu ketika besar dia menjadi pribadi yang baik, pribadi yang penuh cinta, nanti juga akan memberi energi yang baik pula kepada lingkungannya. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, yaitu menanamkan nilai agama dan juga moral. Bagaimana sikap seorang anak daripada orang tuanya harus bisa tadi memberikan edukasi bagaimana berperilaku yang baik. Perilaku ini tuh salah, perilaku itu benar. Sehingga harus kita melakukan hal yang benar nih, kita harus menjauhi perilaku yang salah. Dan juga moral yang paling dasar juga termasuk hal yang penting, itu agama. Dimana orang tua tuh harus harus keras ya kepada agama kepada anak terkait agama ini, sehingga karena agama ini tuh dia membawa pendidikan yang baik terhadap moral etika, sehingga ketika seorang anak dari kecil diberikan pengetahuan ilmu agama yang baik, sehingga ketika besar anak tersebut insya Allah memiliki personality yang baik. Selanjutnya yaitu membangun komunikasi yang hangat dan terbuka kepada anak, seperti itu. Karena komunikasi adalah satu hal yang sangat penting bagi seorang orang tua, antara orang tua dan juga anak, karena komunikasi adalah bentuk antara chemistry antara seorang anak dan juga orang tua. Karena menurut saya sendiri, dalam pribadi, komunikasi ini bisa juga berdampak pada personality. Karena apa? Ketika seorang anak itu jarang berkomunikasi dengan orang tua, tidak memiliki chemistry yang baik, ketika besar dia cenderung memiliki karakter yang tertutup, atau bisa disebut sebagai introvert, tidak terbuka, pendiam. Karena apa? Karena dia tidak tahu, ketika kecil dia tidak diberikan ilmu atau diberikan cara, atau tidak terbiasa berkomunikasi atau terbuka kepada orang lain, sehingga dia memiliki karakter yang tertutup. Selanjutnya yaitu nilai-nilai karakter utama yang perlu ditanamkan orang tua kepada anak. Yang pertama yaitu disiplin, tanggung jawab, kejujuran, empati, kepedulian, kemandirian,
kerjasama, rasa hormat kepada orang lain, ketekunan, dan juga kerja keras. Itu semua bisa dilakukan oleh orang tua dari mulai kehidupan kita sehari-hari, seperti anak itu harus bertanggung jawab dengan tugasnya, tugas sekolah ataupun tugas dia sebagai anak, dan juga disiplin yang dilatih oleh orang tua sejak dini, kejujuran. Itu semua adalah hal-hal yang bisa seorang orang tua itu berikan kepada anak melalui pendidikan keluarga. Selanjutnya yaitu strategi membangun karakter anak di rumah. Bagaimana orang tua membangun karakter anak sejak dini dengan efektif. Yang pertama yaitu teladan orang tua. Orang tua harus memberikan contoh yang baik mulai dari perilaku, emosional, tingkah laku, tutur kata yang baik kepada anak. Tidak boleh menjadi contoh yang buruk karena itu sangat berdampak pada bagaimana anak ke depannya. Selanjutnya yaitu rutinitas keluarga yang positif, seperti sebelum makan dibiasakan untuk berdoa, setelah itu dibiasakan setelah makan cuci piring sendiri, ataupun dibiasakan setelah bangun pagi membersihkan, merapikan tempat tidurnya. Jadi hal-hal positif setiap hari itu yang bisa dilakukan oleh orang tua sehingga anak tersebut menjadi seorang anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya itu memberikan pujian dan apresiasi sehingga anak itu excited, bersemangat ketika melakukan sesuatu. Karena apa? Karena dia merasa bahwa orang tuanya sangat bangga padanya, bangga dan juga akan memberikan pujian seperti itu. Selanjutnya itu pengawasan penggunaan gadget. Di era teknologi seperti saat ini kita tidak bisa sebagai orang tua melarang anak juga menggunakan gadget. Karena apa? Karena jangan sampai anak tersebut ketinggalan, dalam artian ketinggalan zaman, dalam artian di sini tidak bisa menggunakan teknologi seperti itu. Tapi kita harus juga membatasi, kita harus punya bonding kuat juga dengan anak sehingga kita bisa membatasi penggunaan gadget. Itulah tadi penyampaian materi saya, yaitu membangun karakter anak melalui pendidikan keluarga. Mari kita semua adalah calon orang tua, mari kita menjadi orang tua yang baik.